I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pendapatan nasional. Tapi pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sekretariat Setan. Saya Rektor 5, saya Almandari, nama saya Hidayah. Baik teman-teman semua, sebelum saya memasuki materi pendapatan nasional Indonesia, saya ingin menjelaskan dulu apa sih itu pendapatan nasional. Perlu kita ketahui bahwa pendapatan nasional itu adalah istilah dalam makroekonomi yang mengacu pada total jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu negara dalam periode dalam satu tahun ya teman-teman. Jadi total semua jumlah jasa dan barang yang dihasilkan dalam satu negara dalam periode satu tahun. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2023. Pada tahun 2023 Indonesia dicatat dalam APBN negara bahwa Indonesia pendapatan nasionalnya itu baik. Ya, kenapa dikatakan baik? Karena naik 1,5% untuk di tahun 2023. Nah, pendapatan ini itu dihitung dari berapa jumlah pendapatan, misalnya pendapatan guru, pendapatan karyawan swasta, dan pendapatan pedagang kaki lima atau apa semua itu di total semua dalam satu negara. Nanti itu bisa dilaporkan ke pendapatan nasional. Nah, di sini ada beberapa dalam pendapatan ekonomi itu di tahun 2023 itu Indonesia itu naiknya itu 1,5% atau 5% juga dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2023 itu Indonesia mencatat 5% itu hasilnya itu maksimal. Katakan maksimal itu karena Indonesia itu sudah naik 5% dari tahun 2022 semenjak COVID-19 gitu ya teman-teman. Jadi pendapatan nasional itu udah naik 5% untuk tahun. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan bahwa Indonesia itu banyak masalah yang dihadapi sebenarnya. Yang pertama itu masalah inflasi. Nah, inflasi itu yang mempengaruhi pendapatan nasional juga. Yang kedua itu defisit neraca perdagangan, itu juga yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi dalam pendapatan nasional itu ada rumus-rumusnya. Nanti setelah teman-teman menjelaskan bagaimana itu menghitung pendapatan nasional, nanti saya bisa jabarkan bagaimana sih cara menghitung pendapatan nasional itu. Nanti saya bisa menjelaskan rumus-rumusnya. Q1 kali P1, di mana Y ini, di mana Y adalah pendapatan nasional. Kita totalin pendapatan nasional yang sudah masuk ke APBN ya teman-teman. Nanti kita masukin sesuai rumus yang ada, yaitu pendapatan nasional X2 Q1 itu adalah Q1 Q2 itu adalah jenis barang yang dihasilkan dalam satu negara, yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia biasanya teman-teman. Itu kan ditotal semua. Nah, saya lanjutkan aja. Ini rumusnya isi kali tambah Q2 kali P3 tambah QN kali PN. Nah, di sini saya bisa menjelaskan kalau kita ada data pendapatan nasional Indonesia, kita bisa masukin sesuai dengan rumus yang ada. Nah, kita bisa hitung bahwa dari mana sih 5% itu, bahwa Bank Indonesia itu naik 5% di tahun 2023 dibanding 2022. Maka kita harus bisa mengikuti rumus yang ada ini. Karena kita nggak ada datanya, saya nggak bisa jelasin untuk masukin 5% itu dari mana. Dan berikutnya saya silakan teman saya untuk menjelaskan bagaimana sih menghitung pendapatan nasional satu negara. Oke teman-teman, di sini ada 3 cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama ada pendapatan produk, yang kedua ada pendapatan pendapatan, yang ketiga ada pendapatan pengeluaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa sektor industri di kelompok. Yang pertama sektor produk
pada tahun 2023 itu yang pertama itu meningkatkan investasi. Yang kedua itu mengembangkan sektor produksi industri gitu ya teman-teman. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas pertanian. Di mana dalam investasi itu kita harus memperbaiki iklim investasi. Nah, mungkin seperti itu aja yang saya bisa jelaskan mengenai pertanyaan dari Kak Nisa. Mungkin ada yang mau ditambahkan